Terminal Jatidiri berdiri megah di pinggir kota, namun di balik hiruk-pikuk bas dan teriakan kondektur, suasana mencekam selalu menyelimuti. Para sopir, pedagang asongan, hingga penumpang sudah terbiasa menundukkan kepala, berusaha tak menimbulkan masalah. Bukan karena polisi, bukan pula karena aturan terminal, tapi karena satu nama, Brody. Brody, preman bertubuh besar dengan tatapan mata liar, menjadikan terminal ini seperti kerajaannya. Ia bukan hanya preman biasa, ia adalah raja yang mengatur siapa boleh berdagang, siapa harus membayar upeti, bahkan siapa yang boleh duduk santai tanpa gangguan. Di setiap sudut terminal, tangan-tangan anak buahnya bertebaran, mengawasi setiap pergerakan. Setiap pagi, saat sopir baru masuk, Brody bersama 3 orang kepercayaannya mendekat dengan langkah berat. "Mana setoranmu hari ini?" Suara Brody seperti guntur, membuat sopir kerap gemetar. Sopir yang mencoba membantah biasanya berakhir dengan lebam di wajah dan kaca spion bas yang pecah. Semua tahu, lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan nyawa. Pedagang kecil pun tak luput dari cengkeraman Brody. Tukang gorengan, penjual minuman, hingga pengasong rokok dipaksa membayar uang keamanan. Ironisnya, keamanan yang dimaksud justru berasal dari ancaman Brody sendiri. Satu kata menolak saja bisa membuat lapak mereka dirusak dalam sekejap. Para pedagang hanya bisa pasrah, menghela napas panjang setiap kali uang hasil jerih payah mereka berpindah tangan. Tak hanya itu, penumpang pun sering menjadi sasaran. Mereka yang datang dengan wajah polos, baru pertama kali menjejakkan kaki di terminal Jatidiri, kerap ditakuti dan dipalak dengan berbagai alasan. Ada yang dipaksa membayar biaya terminal, ada yang dicaci hingga menangis karena tak mampu memenuhi permintaan uang. Terminal ini, yang seharusnya menjadi pintu perjalanan, berubah menjadi neraka bagi orang asing. Namun, meski begitu, tak ada yang berani melawan. Beberapa kali ada orang mencoba menantang Brody, tapi hasilnya selalu sama, mereka berakhir terkapar dengan wajah babak belur, lalu menghilang tanpa jejak. Cerita itu menyebar, menjadi peringatan bagi siapapun yang punya nyali melawan. Terminal Jatidiri akhirnya hidup dalam teror, di mana ketakutan menjadi hukum yang tak tertulis. Di balik semua itu, ada perasaan getir yang tumbuh di hati para warga terminal. Mereka merindukan suasana aman, rindu untuk berdagang tanpa takut, rindu untuk mencari nafkah tanpa bayang-bayang ancaman. Tapi harapan itu seperti ilusi, tak ada yang percaya perubahan bisa datang. Brody terlalu kuat, terlalu bengis untuk bisa ditumbangkan. Hari itu, langit mendung seolah ikut meratap. Brody kembali berjalan di jalur bas dengan langkah congkak, menghisap rokok sambil menatap mangsanya berikutnya. Warga terminal menunduk, menghindari tatapannya. Tak ada yang tahu, di sudut terminal yang sepi, sebuah gerobak buah baru saja didorong masuk oleh seorang pria paruh baya yang wajahnya tenang dan penuh misteri. Dan tanpa disadari siapapun, terminal ini akan segera menyaksikan pertarungan terbesar yang pernah ada. Pagi itu, di tengah kepungan bas yang berderu dan suara klakson yang memekakkan telinga, sebuah gerobak sederhana muncul di jalur tengah terminal. Gerobak itu penuh dengan buah-buahan segar, jeruk, mangga, dan pisang yang ditata rapi. Pria parubaya yang mendorongnya tampak biasa saja, tubuhnya tidak terlalu besar, rambutnya beruban sebagian, wajahnya penuh garis kehidupan. Tak ada yang menyangka bahwa kedatangannya akan mengguncang seluruh terminal Jatidiri. Namanya Pak Darto. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum ramah kepada sopir atau pedagang yang melirik dagangannya. Setiap kali ada pembeli, ia melayani dengan sabar, bahkan memberi bonus kecil untuk anak-anak yang ikut orang tuanya. Kehadirannya bagai angin segar, membuat beberapa orang sempat lupa dengan rasa takut yang selalu menghantui mereka karena Brody dan preman-premannya. Namun, bagi sebagian besar pedagang lama, munculnya wajah baru justru menimbulkan rasa cemas. Mereka saling berbisik, apa dia tidak tahu kalau buka lapak di sini harus bayar jatah ke Brody. Beberapa mencoba memperingatkannya dengan halus, tapi Pak Darto hanya tersenyum datar, seolah paham namun memilih tak peduli. Senyum itu, entah kenapa, membuat orang yang melihatnya merasa campur aduk antara tenang dan takut. Tak butuh waktu lama sampai kabar tentang pedagang buah baru ini sampai ke telinga Brody. Dari kejauhan, Brody menatap gerobak itu dengan mata menyipit. Siapa orang tua itu? Berani sekali buka dagangan tanpa izin gue, gumamnya sambil menghembuskan asap rokok. Anak buahnya tertawa, yakin bahwa si tukang buah hanya butuh dipelajari sedikit aturan agar tunduk.
Meski begitu, ada sesuatu yang aneh dari Pak Darto. Setiap kali Brody atau anak buahnya menatap dari jauh, Pak Darto seakan merasakannya. Pandangan matanya sesekali berubah tajam, sangat berbeda dari wajah ramahnya kepada pembeli. Tatapan itu menusuk, membuat beberapa preman junior merinding tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak tahu dari mana rasa takut itu muncul. Sore harinya, ketika terminal mulai sepi, Pak Darto masih duduk di bangku kecil samping gerobaknya, mengupas jeruk dengan tenang. Udara dingin berhembus, membawa bayangan masa lalu yang tersembunyi dalam dirinya. Sesekali ia menatap ke langit yang mulai gelap, seolah mengingat sesuatu yang pernah hilang bertahun-tahun lalu. Sebuah masa lalu yang tak seorang pun di terminal bisa tebak. Warga terminal yang lain hanya bisa berdoa dalam hati. Mereka tahu cepat atau lambat, Brody akan mendatangi pedagang buah itu. Dan mereka yakin, hasilnya tidak akan berbeda, entah gerobaknya diacak-acak atau tubuhnya yang akan terseret keluar dengan luka. Tak ada yang menyangka, justru kedatangan Pak Darto inilah yang akan membuka lembaran baru bagi mereka. Di balik ketenangan wajahnya, Pak Darto menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang pernah membuat namanya dikenal di dunia kelam jalanan. Malam itu, saat ia menutup gerobaknya, sebuah bayangan samar menyelimutinya, bayangan seorang legenda lama yang selama ini diyakini telah menghilang. Terminal Jatidiri baru saja kedatangan mesin pembantai yang tertidur. Keesokan harinya, suasana terminal kembali ramai. Bus-bus datang dan pergi, penumpang berdesakan, dan pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, mata Brody tak lepas dari gerobak buah milik Pak Darto. Ia melihat kerumunan kecil yang selalu mengelilingi gerobak tersebut. Orang-orang tampak nyaman, tertawa kecil, bahkan sopir bus yang biasanya murung ikut tersenyum sambil menggigit mangga segar. Bagi Brody, pemandangan itu bagaikan duri di mata. Enak banget dia jualan tanpa izin gue, gumam Brody, menghentakkan rokok ke lantai. Dua anak buahnya, Saman dan Jabrik, mengangguk sambil menunggu perintah. Mereka tahu, sebentar lagi akan ada tontonan baru, tukang buah sok berani yang akan dipermalukan. Brody berjalan congkak menuju gerobak buah. Langkah kakinya berat, menimbulkan keheningan yang aneh. Para pedagang lain buru-buru menundukkan kepala, pura-pura sibuk membereskan dagangan. Beberapa sopir bus segera menarik diri, tak ingin terlibat masalah. Semua tahu, jika Brody sudah menarget seseorang, tak ada jalan selamat. Pak Darto menyambut kedatangan Brody dengan wajah tenang. Ia bahkan masih sibuk menimbang jeruk untuk seorang pembeli, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Setelah selesai, ia menoleh dengan senyum sopan. "Mau beli buah, nak?" Tanyanya dengan nada biasa, seolah tak sadar bahwa pria di hadapannya adalah raja. Preman terminal. Senyum itu justru membuat Brody semakin marah. Ia menggebrak meja kayu gerobak hingga buah-buahan berjatuhan. "Dengar ya, orang tua, kalau mau dagang di sini, ada aturan. Setiap hari harus setor ke gue. Kalau enggak, jangan harap daganganmu aman." Suaranya menggelegar, membuat penumpang di sekitar terkejut dan mundur menjauh. Pak Darto tetap duduk tenang. Ia mengusap jeruk yang jatuh, lalu menaruhnya kembali ke atas gerobak. Pandangannya datar, tapi ada sinar tajam sesaat yang membuat Jabrik bergidik. "Saya dagang untuk hidup, bukan untuk dipalak. Kalau memang ada yang salah, silakan bicarakan baik-baik, jangan pakai ancaman," jawabnya perlahan, tapi jelas terdengar. Ucapan itu membuat terminal hening. Tak ada yang percaya ada orang berani menolak Brody. Anak buah Brody tertawa terbahak, sementara Brody sendiri terdiam sesaat, lalu menunduk mendekati wajah Pak Darto. "Sepertinya kamu belum tahu siapa gue, Pak Tua. Gue kasih waktu sehari buat mikir. Kalau besok lo nggak setor, jangan salahkan gue kalau gerobak lo gue bikin jadi arang." Brody berbalik pergi dengan langkah berat, meninggalkan aroma ketegangan di udara. Warga terminal menatap Pak Darto dengan cemas. Mereka yakin, keesokan hari akan terjadi sesuatu yang besar. Tapi yang mereka tidak tahu, pria parubaya itu bukanlah orang biasa, ia adalah bayangan lama yang baru saja bangkit dari tidurnya. Pagi berikutnya, terminal kembali ramai. Sopir, pedagang, dan penumpang menatap penuh was-was ke arah gerobak buah Pak Darto. Semua tahu hari ini adalah batas waktu yang diberikan Brody. Beberapa pedagang bahkan menyarankan Pak Darto untuk menyerah saja, daripada bernasib sama seperti korban-korban sebelumnya. Tapi Pak Darto hanya tersenyum,
matanya teduh, seolah badai yang akan datang bukanlah hal yang ia takutkan. Tak lama kemudian, suara derap langkah berat terdengar. Brody muncul bersama 6 anak buahnya. Mereka berjalan dengan tatapan garang, menebarkan aura ancaman. Warga terminal segera menyingkir, memberi jalan. Suasana mendadak berubah mencekam, seakan terminal itu menjadi panggung eksekusi. Brody berdiri di depan gerobak buah sambil menyeringai. "Jadi gimana, Pak Tua? Sudah siap setor uang keamanan?" tanyanya sinis. Ia mengulurkan tangan, menunggu lembaran uang berpindah ke genggamannya. Anak buahnya tertawa mengejek, yakin bahwa tukang buah ini akhirnya akan tunduk. Namun, jawaban yang keluar justru membuat semua orang terdiam. "Saya sudah bilang kemarin," ujar Pak Darto dengan suara datar namun penuh ketegasan. "Saya dagang untuk hidup, bukan untuk menghidupi kemalasanmu. Jadi, tidak ada uang sepeser pun yang akan saya berikan." Tawa anak buah Brody mendadak terhenti. Mereka saling pandang, tak percaya dengan telinga mereka sendiri. Brody mengedipkan matanya, wajahnya memerah menahan amarah. Tak ada seorang pun sebelumnya yang berani berkata seperti itu padanya di depan umum. Terminal yang biasanya bising kini sunyi, hanya terdengar suara burung yang melintas di atas atap. Brody mendekat, menempelkan jarinya ke dada Pak Darto. "Kamu cari mati, Pak Tua," bentaknya, lalu dengan kasar menendang kaki gerobak hingga buah-buahan beterbangan ke tanah. Beberapa penumpang perempuan menjerit, pedagang lain hanya bisa menutup mulut, takut kalau ikut terseret. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah sikap Pak Darto. Ia tidak berlari, tidak meratap, tidak pula memohon ampun seperti korban-korban Brody sebelumnya. Ia hanya menatap dalam ke mata Brody, tatapan dingin yang membuat Brody terhenti sepersekian detik. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, seperti menatap predator yang tersembunyi di balik senyum tenang. "Kalau kamu masih memaksa, aku tidak punya pilihan selain melawan," ujar Pak Darto pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi terdengar jelas ke seluruh terminal. Kata-kata itu mengguncang semua yang hadir. Untuk pertama kalinya, Brody merasakan ada orang yang bukan hanya berani menolak, tapi juga menantang balik. Dan itulah awal dari sebuah badai yang tak seorang pun siap hadapi. Amarah Brody meledak. Wajahnya yang merah kini dipenuhi urat tegang, giginya terkatup rapat menahan bara yang mendidih. "Anak buah, hajar orang tua ini sampai kapok," teriaknya lantang. Seketika 6 preman yang berdiri di belakangnya maju serentak, dengan ekspresi haus darah. Warga terminal menahan napas, sebagian bahkan berlari menjauh, takut terjebak dalam keributan. Saman, tangan kanan Brody, menjadi yang pertama menyerang. Tinju besarnya melayang ke arah wajah Pak Darto dengan kecepatan penuh. Namun, yang terjadi mengejutkan semua orang. Dengan gerakan ringan, Pak Darto menunduk sedikit dan menyikut tepat ke perut Saman. Tubuh besar itu terlipat seketika, terjatuh sambil mengerang kesakitan. Jabrik mencoba menyusul, mengayunkan balok kayu yang sudah ia persiapkan. Suara kayu menghantam angin terdengar keras, namun Pak Darto memutar tubuh, lalu menendang lutut Jabrik dari samping. Suara keras krek, membuat penonton bergidik. Jabrik jatuh berlutut, menjerit kesakitan, balok kayunya terlepas dari genggaman. 2 preman lain tak mau kalah. Mereka maju bersamaan, mencoba mengunci tangan Pak Darto dari kiri dan kanan. Namun seakan tubuhnya bukan pria parubaya, Pak Darto bergerak begitu cepat dan presisi. Satu siku menghantam hidung lawan hingga berdarah, sementara tangan lainnya menekuk lengan satu lagi sampai terdengar bunyi patah. Jeritan kesakitan bergema di terminal. Warga yang menonton terbelalak, mereka seolah tak percaya apa yang mereka saksikan. Tukang buah yang tampak sederhana itu, dalam hitungan detik, membuat 4 preman Brody terkapar tanpa daya. Suasana terminal yang biasanya dikuasai teriakan Brody kini dipenuhi desahan nyeri anak buahnya sendiri. Brody terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Pria yang ia anggap remeh ternyata memiliki kemampuan bertarung yang tak masuk akal. Ada kilatan aneh di mata Brody, antara kemarahan, ketakutan, dan rasa penasaran yang membuncah. Pak Darto berdiri tenang di samping gerobaknya, sedikit pun tidak terengah. Ia hanya menghela napas, lalu menatap Brody dengan dingin. "Aku sudah bilang, jangan paksa aku melawan. Kau yang memilih jalan ini," katanya perlahan, namun setiap kata terdengar bagaikan palu godam yang menghantam harga diri Brody. Suasana terminal mendadak hening. Semua orang tahu,
Ini bukan lagi sekadar keributan biasa. Untuk pertama kalinya, Brody dipermalukan di depan banyak orang. Dan untuk pertama kalinya juga, muncul sosok yang bisa mengubah jalannya sejarah Terminal Jatidiri. Pertarungan baru saja dimulai. Terminal Jatidiri gempar. Orang-orang masih membicarakan bagaimana 6 anak buah Brody terkapar begitu cepat. Wajah mereka pucat, tubuh mereka remuk, sementara Pak Darto hanya berdiri tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Kabar itu menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru terminal, bahkan sampai ke warung-warung kopi di pinggir jalan. Nama tukang buah parubaya itu mulai menjadi bisik-bisik penuh misteri. Di salah satu sudut terminal, seorang sopir tua berbisik kepada rekannya dengan suara gemetar, "Aku pernah lihat cara dia bertarung, gaya itu, gerakannya, aku tidak salah. Itu mirip dengan mesin pembantai yang dulu menghilang." Sopir lain menelan ludah, wajahnya mendadak tegang. Nama itu, mesin pembantai, bukan nama sembarangan. Itu legenda gelap dari masa lalu yang masih hidup di ingatan orang-orang lama. 20 tahun lalu, sosok berjuluk mesin pembantai pernah menggemparkan dunia jalanan. Ia bukan preman, tapi pemburu preman. Dimanapun ketidakadilan terjadi, disitulah ia muncul. Puluhan gerombolan preman tumbang di tangannya. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, atau untuk siapa dia berjuang. Tapi semua sepakat, dia adalah mimpi buruk bagi para penguasa jalanan. Kemudian, tiba-tiba, ia menghilang. Tanpa jejak, tanpa kabar. Dunia gelap jalanan perlahan kembali dikuasai preman-preman baru. Banyak yang mengira sang legenda sudah mati, sementara sebagian lain percaya ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan kini, melihat Pak Darto melumpuhkan anak buah Brody hanya dalam sekejap, teka-teki itu mulai menemukan jawaban. Brody sendiri sebenarnya pernah mendengar cerita tentang mesin pembantai dari preman senior. Namun ia tak pernah benar-benar percaya. Baginya, itu hanya dongeng murahan untuk menakuti para preman muda. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan Pak Darto, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Benarkah pria tua di hadapannya adalah legenda itu? Pak Darto duduk kembali di bangkunya, mengusap jeruk yang sedikit tergores akibat pertarungan tadi. Matanya kosong, seolah sedang menatap masa lalu yang kelam. "Aku sudah lama berhenti dari semua ini," gumamnya lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Namun bayangan pertarungan, darah, dan wajah-wajah yang pernah tumbang di tangannya kembali menghantuinya. Sementara itu, kabar tentang identitas Pak Darto menyebar semakin luas. Para sopir mulai berani tersenyum, para pedagang kembali punya sedikit harapan. Mereka berbisik, Terminal Jatidiri mungkin akan berubah, Brody akhirnya bertemu lawan. Namun, mereka juga takut, jika benar Pak Darto adalah mesin pembantai, maka pertarungan yang akan datang tak hanya sekadar perkelahian biasa, tapi perang yang bisa menelan korban. Di kejauhan, Brody menggenggam tangannya erat, rahangnya mengeras. Harga dirinya dipermalukan, wibawanya di depan anak buah hancur. Ia tidak peduli siapapun Pak Darto sebenarnya, legenda atau bukan. Dalam hatinya, satu tekad membara, ia harus menghancurkan tukang buah itu, atau dirinya sendiri akan kehilangan mahkota sebagai raja terminal. Malam itu, di sebuah warung remang-remang dekat terminal, Brody duduk dengan wajah murka. Luka di harga dirinya jauh lebih sakit daripada luka fisik anak buahnya. Wibawa yang selama ini ia bangun dengan kekerasan, runtuh dalam sekejap hanya karena seorang tukang buah tua. Ia memukul meja hingga botol-botol di atasnya berjatuhan, membuat pengunjung warung terperanjat ketakutan. "Gue nggak peduli siapa dia, mesin pembantai atau setan sekalipun, dia udah bikin gue dipermalukan," teriak Brody dengan mata menyala penuh amarah. Anak buahnya yang tersisa hanya menunduk, beberapa masih membalut luka akibat pertarungan dengan Pak Darto. Mereka tahu, saat Brody marah, tak ada yang bisa menghentikannya. Namun di balik kemarahan itu, ada rasa gentar yang tak mau ia akui. Brody tahu orang tua itu bukan musuh biasa. Kecepatan, kekuatan, dan presisinya bukan milik orang sembarangan. Itulah sebabnya, untuk pertama kalinya dalam hidup, Brody merasa harus berhati-hati. Ia sadar, jika hanya mengandalkan tenaganya sendiri, ia bisa menjadi korban berikutnya. Kalau api kecil nggak bisa dipadamkan dengan air biasa, maka kita butuh bensin untuk melawannya, ucap Brody dengan suara dingin. Ia menyalakan rokoknya, lalu meniupkan asap tebal ke udara. "Besok, gue bakal kumpulin semua preman dari terminal lain.
Kita bikin dia menyesal pernah berani buka lapak di sini. Anak buahnya saling pandang. Beberapa dari mereka tampak ragu, tapi tidak ada yang berani menolak. Mereka tahu Brody punya jaringan luas, dari preman kecil hingga gembong-gembong besar di kota lain. Jika semua dipanggil, terminal ini bisa berubah jadi lautan darah. Di saat yang sama, kabar tentang rencana balas dendam Brody mulai berhembus ke telinga para pedagang dan sopir. Ketakutan kembali menyelimuti terminal. Mereka yang sempat berharap setelah melihat Pak Darto melawan, kini kembali gelisah. Kalau benar Brody kumpulin semua preman, kita semua bisa jadi korban, bisik seorang pedagang dengan wajah pucat. Sementara itu, Pak Darto duduk sendirian di rumah kontrakannya yang sederhana. Tangannya yang berurat memegang segelas teh, matanya menatap kosong. Ia tahu Brody tidak akan tinggal diam. Ia tahu pertarungan baru saja dimulai. Aku sudah berjanji meninggalkan masa lalu, tapi sepertinya masa lalu itu datang sendiri menjemputku, ucapnya lirih. Dan malam itu, langit terminal Jatidiri seolah ikut merasakan ketegangan. Angin berhembus kencang, membawa firasat akan datangnya badai. Bukan sekadar pertarungan preman melawan tukang buah, tapi sebuah bentrokan yang akan menentukan siapa penguasa sejati jalanan, Brody si Raja Terminal, atau Pak Darto sang legenda yang lama menghilang. Malam itu, terminal Jatidiri yang biasanya mulai sepi setelah bus terakhir berangkat, tiba-tiba dipenuhi aura mencekam. Lampu-lampu jalanan redup, sebagian mati, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Dari kejauhan, suara langkah kaki bergema, ratusan, bukan hanya belasan. Brody benar-benar memenuhi janjinya. Ia datang bersama puluhan preman dari berbagai penjuru, membawa balok, rantai besi, hingga parang. Terminal seakan berubah menjadi medan perang. Di tengah kegelapan itu, gerobak buah Pak Darto masih berdiri. Pria parubaya itu duduk di bangku kayu kecil, menyalakan lampu minyak di sampingnya. Cahaya temaram menerangi wajahnya yang tenang, tanpa rasa panik sedikitpun. Seolah ia sudah tahu badai akan datang malam ini, dan ia sudah bersiap menghadapinya. Brody berdiri di depan barisan preman, wajahnya garang, penuh keyakinan bahwa malam ini adalah akhir dari si tukang buah. "Habisin dia, jangan kasih kesempatan," teriak Brody lantang. Suaranya menggema, diikuti sorakan brutal anak buahnya yang langsung maju menyerbu seperti kawanan serigala lapar. Serangan pertama datang dari 5 orang yang mengayunkan balok kayu ke arah Pak Darto. Namun, dalam sekejap, tubuhnya bergerak lincah. Ia menunduk, memutar, lalu satu persatu menyerang balik dengan presisi. Tendangan menghantam dada, siku merobek rahang, tangan menekuk lengan lawan hingga terdengar bunyi patah. 5 preman itu terkapar sebelum sempat menyentuhnya. Teriakan kesakitan bercampur dengan sorakan ketakutan. Preman-preman lain sempat mundur sejenak, namun Brody mendorong mereka maju lagi. "Jangan takut, dia cuma 1 orang, kita puluhan," teriaknya. Tapi di mata banyak orang, Pak Darto bukan sekadar 1 orang. Ia adalah bayangan kelam, mesin yang bergerak tanpa henti, setiap gerakannya adalah kematian bagi yang menghalangi. Pertarungan semakin brutal, rantai besi berayun, parang menebas udara, tapi semua seperti sia-sia. Pak Darto melompat, mengelak, dan menyerang balik dengan kekuatan yang terkontrol. Satu demi satu preman jatuh, entah dengan rahang hancur, tulang retak, atau terkapar pingsan di tanah becek terminal. Terminal yang biasanya penuh suara bas kini hanya dipenuhi jeritan dan dentuman tubuh yang terhempas. Warga yang bersembunyi di kejauhan menyaksikan dengan ngeri sekaligus takjub. Mereka melihat sosok yang dulu hanya jadi legenda kini nyata di depan mata. "Itu benar, mesin pembantai, dia kembali," bisik seorang sopir dengan mata terbelalak. Beberapa pedagang bahkan menitikkan air mata, antara lega dan takut, karena tahu malam ini bukan sekadar perkelahian, tapi sebuah pembersihan. Di tengah kekacauan itu, Brody maju ke depan, wajahnya dipenuhi amarah. Ia tidak tahan lagi melihat anak buahnya bergelimpangan. "Cukup, gue sendiri yang akan hancurin lo, Pak Tua," teriaknya sambil menggenggam besi panjang di tangannya. Malam itu, terminal Jatidiri menjadi saksi, duel antara Raja Preman muda yang haus kuasa melawan legenda lama yang kembali bangkit dari bayangan. Pertarungan hidup dan mati tak bisa dihindari. Brody melangkah maju dengan tatapan penuh dendam. Besi panjang yang digenggamnya berkilat terkena cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip.
Tubuhnya tinggi besar, jauh lebih muda dan bertenaga dibanding Pak Darto yang hanya tampak seperti pria paruh baya biasa. Namun, malam itu, suasana di sekitar mereka seolah berbisik bahwa kekuatan tak hanya soal usia atau otot, melainkan pengalaman dan jiwa yang terlatih di medan kematian. Pak Darto berdiri tegap, kedua tangannya kosong, wajahnya tetap tenang. Ia tak tergoda untuk bicara banyak, hanya menatap Brody dengan pandangan tajam, seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Kemarahanmu akan jadi kehancuranmu sendiri," katanya lirih, namun cukup untuk membuat Brody semakin terbakar. Dengan teriakan keras, Brody menyerang. Besi panjang itu diayunkan ke arah kepala Pak Darto, menebas udara dengan kecepatan mengerikan. Namun, dengan gerakan sekilas, Pak Darto menunduk, tubuhnya miring, lalu tangan kanannya menghantam ulu hati Brody. Tubuh besar itu goyah, meski hanya sebentar, cukup untuk menunjukkan perbedaan kelas di antara mereka. Amarah membuat Brody semakin brutal. Ia menyerang lagi dan lagi, tak peduli dengan celah, hanya mengandalkan tenaga dan kebencian. Terminal berubah jadi arena duel sengit. Suara besi menghantam tanah, dentuman tubuh yang mengelak, dan deru napas dua manusia yang bertarung sampai batasnya. Namun setiap kali Brody menyerang, Pak Darto selalu mampu membaca arah gerakan, seolah ia bisa melihat serangan itu bahkan sebelum dilakukan. Preman-preman yang tersisa hanya bisa menonton dari kejauhan. Wajah mereka pucat, sebagian menggigil, menyadari bahwa Brody, orang yang mereka anggap tak terkalahkan, sedang dipermainkan. Warga yang bersembunyi di balik bas tak bisa menahan rasa tegang. Mereka tahu pertarungan ini akan menentukan masa depan terminal Jatidiri, apakah tetap jadi sarang ketakutan, atau kembali aman di bawah perlindungan sang legenda. Brody akhirnya berhasil menebas besinya mengenai bahu Pak Darto, meninggalkan luka robek yang cukup dalam. Darah menetes, membuat sorakan kecil terdengar dari barisan preman. Namun, alih-alih melemah, tatapan Pak Darto justru semakin dingin. Tubuhnya tegak kembali, dan dengan suara berat ia berkata, "Kalau kau kira luka ini bisa menjatuhkanku, kau salah besar." Dalam hitungan detik, serangan balik Pak Darto meledak. Gerakannya berubah lebih cepat, lebih ganas. Tinju menghantam dada Brody, siku meremukkan rahang, tendangan menghantam lutut. Besi panjang yang tadi jadi senjata andalan Brody terlepas dari genggamannya, jatuh berderak ke tanah. Brody terhuyung, napasnya tersengal, tapi egonya masih menahan tubuhnya untuk jatuh. Di malam pekat itu, duel mereka belum berakhir. Brody berdiri dengan tubuh penuh luka, tapi matanya masih menyala dengan amarah. Pak Darto, dengan darah mengalir dari bahunya, tetap kokoh seperti batu karang. Terminal sunyi, hanya suara napas berat keduanya yang terdengar. Semua orang tahu, benteng terakhir Brody sedang diuji, dan sebentar lagi penentuan nasib terminal Jatidiri akan terungkap. Darah menetes dari bahu Pak Darto, jatuh membasahi tanah terminal yang licin. Namun tubuhnya masih berdiri gagah, menatap Brody yang mulai limbung. Di balik ketegasan wajahnya, ada sesuatu yang berbeda malam itu, sebuah aura masa lalu yang perlahan muncul ke permukaan. Seolah luka di bahunya justru membuka kembali ingatan yang selama ini terkubur. Warga yang bersembunyi mulai berbisik. Seorang sopir tua menatap lekat-lekat ke arah Pak Darto, lalu tiba-tiba terisak. Aku kenal tatapan. Itu, dia bukan sekadar tukang buah. Dia, mesin pembantai. Orang yang dulu membuat preman-preman paling bengis di kota ini bertekuk lutut. Bisikan itu menyebar cepat, membuat kerumunan makin tercengang. Brody yang mendengar nama itu tertegun. Matanya melebar, seakan kengerian baru saja merayapi benaknya. Mesin pembantai, gumamnya, seolah tak percaya. Ingatan tentang cerita lama yang dulu hanya dianggap mitos mendadak menghantam pikirannya. Sosok bayangan yang tak pernah ia sangka masih hidup, kini berdiri tepat di depannya. Pak Darto menunduk sejenak, menarik napas panjang. Suaranya berat saat akhirnya ia bicara, "Aku sudah lama meninggalkan semua itu. Aku memilih berdagang buah, hidup tenang, jauh dari darah dan dendam. Tapi ternyata, dunia ini memanggilku kembali." Kata-katanya menggema, membuat semua orang yang mendengar merasakan getaran di dada mereka. Warga yang dulu dicekam ketakutan kini menitikkan air mata lega. Mereka sadar, orang yang selama ini menjaga terminal secara diam-diam adalah legenda yang pernah hilang. Namun, di sisi lain, rasa takut juga muncul, karena mereka tahu betapa mengerikannya mesin pembantai ketika bangkit.
Preman-preman Brody mulai saling berpandangan, sebagian bahkan mundur terhuyung, tak sanggup lagi menatap lawan mereka. Brody menggertakkan gigi, menolak tunduk pada rasa takut. Legenda atau bukan, malam ini, gue bakal hancurin lo. Gue nggak peduli siapa lo dulu. Teriaknya, mencoba menutupi gemetar di tangannya. Tapi sorot matanya yang panik tidak bisa berbohong. Ia tahu, lawannya bukan manusia biasa. Pak Darto melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya terdengar berat, namun penuh wibawa. Kalau kau memilih tetap melawan, maka kau sendiri yang memilih jalan menuju neraka. Ucapannya menusuk Brody seperti pisau tajam. Hening menyelimuti terminal, seolah seluruh dunia menunggu benturan berikutnya. Dan pada malam itu, terminal Jatidiri bukan lagi sekadar tempat bus berhenti. Ia menjadi saksi terbukanya rahasia besar, bahwa tukang buah parubaya itu adalah legenda hidup. Mesin pembantai yang memilih bersembunyi, namun kini bangkit kembali demi mengembalikan keadilan. Pertarungan mereka belum selesai, tapi satu hal sudah pasti, Brody tidak lagi melawan manusia biasa. Malam semakin larut, udara di terminal Jatidiri kian berat. Lampu jalanan yang redup bergetar seakan ikut menyaksikan duel dua manusia yang sudah melewati batas. Brody berdiri dengan tubuh penuh luka, darah menetes dari pelipisnya, tapi matanya masih menyala dengan kebencian. Di depannya, Pak Darto tegap bagai karang, meski bahunya terluka, sorot matanya tetap tajam, tak tergoyahkan. Brody mengaum, mengangkat besi panjang yang sempat tergeletak di tanah. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkannya ke arah Pak Darto, kali ini dengan kecepatan yang mematikan. Udara berdesing, suara besi menghantam udara bagaikan cambuk neraka. Namun Pak Darto bergerak lebih cepat, tubuhnya merunduk, tangan kirinya meraih pergelangan Brody, lalu memelintirnya keras. Suara tulang berderak terdengar, membuat Brody berteriak kesakitan. Namun Brody bukan orang yang mudah menyerah. Dengan tangan satunya, ia menghantamkan tinju ke rahang Pak Darto. Dentuman keras terdengar, membuat kepala sang legenda terpaksa menoleh ke samping. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Untuk pertama kalinya malam itu, warga melihat Pak Darto benar-benar terkena pukulan telak. Pak Darto hanya tersenyum samar, lalu meludahkan darah ke tanah. Lumayan, katanya tenang. Senyum itu justru membuat Brody semakin marah. Dengan seluruh amarah yang tersisa, ia menyerbu, mengayunkan pukulan bertubi-tubi, liar, brutal, tanpa ritme. Setiap pukulan bagaikan badai, tapi justru disitulah kelemahannya. Pak Darto menunggu celah, dan saat itu datang. Dengan satu gerakan cepat, Pak Darto menahan lengan Brody, lalu menghantamkan lututnya ke perut lawannya. Brody terlipat, napasnya terhenti sesaat, sebelum sebuah pukulan siku menghantam tengkuknya, membuat tubuh besar itu terhuyung keras ke tanah. Preman-preman yang menyaksikan menjerit, sebagian mundur sambil menutup mulut, ngeri melihat kekuatan Pak Darto yang seperti iblis perang. Namun Brody kembali bangkit, meski tubuhnya gemetar. Dengan suara serak ia berteriak, "Gue nggak akan jatuh, gue raja terminal ini. Gue nggak bisa kalah." Tubuhnya goyah, tapi egonya memaksanya berdiri. Setiap otot di tubuhnya bergetar, darah menetes dari hidung dan mulut, tapi matanya masih penuh api. Pak Darto menatapnya lama, lalu berkata dingin, "Kau bukan raja, kau hanya tiran kecil yang lupa ada hukum yang lebih besar dari rasa takut. Dan malam ini, kau akan belajar arti keadilan." Kata-kata itu menusuk, membuat Brody terdiam sejenak, sebelum kembali mengaum, menyerang terakhir kalinya. Duel tanpa ampun itu mencapai klimaksnya. Terminal yang sunyi seakan menahan napas, warga dan preman sama-sama membeku, menyaksikan benturan dua dunia, seorang tiran muda yang haus kuasa melawan legenda lama yang bangkit dari bayang-bayang. Malam itu, darah dan keadilan berpadu, menandai awal dari akhir pertarungan mereka. Tubuh Brody bergetar, wajahnya dipenuhi darah dan keringat, tapi egonya memaksa ia tetap berdiri. Ia meraung seperti binatang terluka, menyerang dengan seluruh tenaga yang tersisa. Tinju, tendangan, dan teriakan bercampur menjadi satu. Namun, setiap serangan hanya berakhir di udara, ditangkis atau dielakkan dengan mudah oleh Pak Darto. Warga yang menonton hanya bisa ternganga, menyaksikan seorang raja preman yang dulu ditakuti kini berubah menjadi sosok yang kelelahan dan putus asa. Pak Darto menunggu momen yang tepat, lalu menghantam dada Brody dengan satu pukulan telak. Dentuman itu seperti palu godam menghantam besi panas. Brody terlempar beberapa meter, menghantam dinding terminal hingga tubuhnya terkapar.
Preman-preman yang tersisa menjerit ketakutan, sebagian langsung kabur, meninggalkan pemimpin mereka yang tergeletak tak berdaya. Dengan susah payah, Brody mencoba bangkit. Lututnya gemetar, matanya sayu, tapi kebenciannya masih tersisa. "Gue nggak bisa kalah, gue raja di sini," suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Namun langkahnya goyah, tubuhnya limbung, hingga akhirnya jatuh berlutut di hadapan Pak Darto. Bukan karena hormat, tapi karena tubuhnya sudah tak sanggup lagi menopang kebohongan tentang kekuatannya. Pak Darto menatapnya dingin, lalu mendekat dengan langkah perlahan. Warga menahan napas, takut melihat apa yang akan dilakukan sang legenda. Namun saat berdiri tepat di depan Brody, ia tidak menghabisinya. Sebaliknya, ia menunduk dan berkata lirih, "Kekuasaan yang kau bangun dari rasa takut, akan selalu berakhir dengan kehancuran." Kata-kata itu lebih tajam dari pisau, menusuk jauh ke dalam hati Brody. Brody terdiam, matanya bergetar, seakan untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari betapa rapuh dirinya. Preman yang tersisa menunduk, sebagian menangis, menyadari bahwa sang raja mereka bukan lagi sosok yang tak terkalahkan. Terminal Jatidiri malam itu menyaksikan runtuhnya tiran muda yang selama ini membuat semua orang menderita. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan. Warga yang bersembunyi perlahan keluar, menatap ke arah Pak Darto dengan campuran rasa takut dan hormat. Beberapa sopir bas bahkan menitikkan air mata lega, menyadari bahwa malam itu adalah titik balik bagi kehidupan mereka. Pak Darto berdiri di tengah terminal, darah masih menetes dari bahunya, tapi auranya begitu kokoh. Ia memandang ke arah Brody yang sudah tak berdaya, lalu berbalik ke arah warga. "Mulai malam ini, terminal ini bukan lagi milik para preman, ini milik kalian semua. Jagalah tempat ini, jangan biarkan ketakutan kembali menguasainya." Suaranya menggema, membuat semua orang merasakan getaran harapan yang baru. Dan malam itu, terminal Jatidiri seakan menghembuskan napas baru. Bukan lagi tempat penuh ancaman, tapi awal dari kebebasan. Kejatuhan Brody menjadi tanda bahwa tirani telah runtuh, dan legenda lama yang kembali bangkit telah mengembalikan keseimbangan. Setelah Brody tumbang, suasana di terminal Jatidiri mulai tenang. Namun, di balik kemenangan itu, hati Pak Darto tidak pernah benar-benar damai. Saat semua warga bersorak lega, ia justru menatap kosong ke langit malam. Setiap tetes darah yang masih menempel di tangannya menjadi pengingat pahit, seolah pintu masa lalunya yang telah lama tertutup kini kembali terbuka paksa. Bayangan masa mudanya muncul begitu jelas. Dulu, ia bukan hanya seorang mesin pembantai untuk melindungi yang lemah, melainkan juga alat bagi pihak-pihak tertentu untuk menyingkirkan musuh mereka. Tangan ini, tangan yang kini dipakai untuk menjaga warga terminal, pernah juga digunakan untuk menumpahkan darah tanpa ampun. Ingatan itu membuat dadanya sesak. Di sudut terminal, seorang sopir tua mendekat, menepuk bahunya pelan. "Terima kasih, Dar, tanpa kau, kami semua sudah habis." Kata-kata itu tulus, tapi justru membuat hati Pak Darto semakin berat. Ia menunduk, menghindari tatapan penuh rasa hormat itu, karena merasa tidak pantas menerima pujian. Baginya, darah yang tertumpah malam ini hanya membuka kembali luka lama yang ingin ia kubur selamanya. Sementara itu, Brody yang terkapar hanya bisa merintih, namun di matanya masih ada kebencian. Pandangan itu membuat Pak Darto tahu, meski malam ini ia menang, ancaman belum sepenuhnya hilang. Dunia preman tidak pernah benar-benar tidur, selalu ada yang akan muncul menggantikan yang tumbang. Dan setiap kali itu terjadi, bayang-bayang masa lalunya akan kembali menjeratnya. Di rumah sederhana tempat ia tinggal, malam itu ia duduk sendiri di beranda. Angin dingin membawa suara jangkrik, tapi di kepalanya hanya ada jeritan-jeritan masa lalu. Wajah-wajah orang yang pernah ia habisi muncul bergantian, menuntut, menghantui. Ia memejamkan mata, menggenggam tangannya erat, berusaha menahan gemetar. "Aku sudah berhenti, bisiknya pada diri sendiri. Namun, kenyataan tak bisa diingkari. Dunia tak memberinya pilihan untuk terus bersembunyi. Ia sudah muncul kembali, dan semua mata kini tertuju padanya. Warga menganggapnya pahlawan, padahal ia merasa dirinya hanyalah pembunuh tua yang terpaksa kembali mengangkat tangan. Kontradiksi itu membuat batinnya terkoyak. Pak Darto tahu, malam ini hanya awal. Kejatuhan Brody akan menyisakan ruang kosong yang akan segera diisi oleh preman lain, mungkin lebih ganas, mungkin lebih licik. Dan ia sadar,
Jika itu terjadi, masa lalunya akan terus menghantuinya, memaksanya untuk kembali menjadi sosok yang ia benci. Terminal Jatidiri boleh saja aman malam ini, tapi di dalam hati Pak Darto, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Perang melawan bayangan masa lalu, dan perang melawan dirinya sendiri. Malam itu, setelah terminal kembali tenang, Pak Darto pulang dengan langkah gontai. Bahunya yang terluka mulai terasa perih, namun jauh lebih sakit adalah hatinya yang kembali disiksa bayang-bayang kelam. Setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah dari masa lalunya muncul, korban yang tak bersalah, musuh yang ia habisi, dan sahabat-sahabat yang hilang di jalan berdarah yang pernah ia lalui. Luka itu tak pernah sembuh, hanya ia kubur dalam-dalam, hingga akhirnya bangkit lagi malam ini. Di rumah, ia duduk di depan cermin. Wajahnya yang penuh garis tua menatap balik, seakan bertanya, siapa sebenarnya dirinya? Tukang buah biasa yang mencari ketenangan, atau pembantai yang tak akan pernah bisa melarikan diri dari darah. Ia menyentuh bekas luka lama di dadanya, mengingat duel yang hampir merenggut nyawanya bertahun-tahun lalu, yang menjadi alasan ia menghilang. Namun kini, seolah takdir menariknya kembali. Warga terminal mulai menaruh harapan besar padanya. Esok harinya, banyak yang datang ke lapak buahnya, bukan hanya membeli, tapi juga mengucapkan terima kasih. Beberapa sopir bahkan menyebutnya, penjaga terminal. Setiap kata itu menusuk jiwanya, karena ia merasa tak pantas disebut penjaga. Baginya, ia hanya pria tua yang mencoba menebus dosa dengan hidup sederhana. Sementara itu, kabar tumbangnya Brody menyebar cepat. Preman-preman dari wilayah lain mulai melirik terminal Jatidiri. Mereka tahu kekuasaan kosong selalu jadi kesempatan. Dari kejauhan, mata-mata asing sudah mengawasi, menghitung peluang. Ancaman baru itu bagaikan awan hitam yang menggantung, siap menurunkan badai kapan saja. Pak Darto menyadari tanda-tanda itu. Setiap langkah asing yang ia dengar di sekitar terminal membuatnya waspada. Ia mulai menyusun strategi di kepalanya, meski hatinya menolak. Aku hanya ingin damai, gumamnya, namun tangannya otomatis melatih gerakan, seolah tubuhnya tak bisa berbohong bahwa ia akan selalu siap berperang. Di malam-malam sunyi, ia sering terjaga. Mimpi buruk menghantamnya, darah, jeritan, dan tatapan kosong orang-orang yang pernah ia bunuh. Ia terbangun dengan keringat dingin, memegang dada, berusaha mengendalikan napasnya. Luka itu, luka batin yang dalam, tak akan pernah sembuh, hanya bisa ia jalani sampai akhir hidupnya. Namun, meski dihantui, ia tahu ada alasan ia kembali bangkit. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Terminal ini adalah rumah bagi banyak keluarga kecil, pedagang, sopir, dan penumpang. Jika ia harus kembali menjadi mesin pembantai, demi melindungi mereka, maka ia siap menanggung dosanya lebih dalam lagi. Pak Darto menatap langit malam dari berandanya. Bintang-bintang berkelip, tapi hatinya tetap gelap. Mungkin aku memang ditakdirkan begini, bisiknya. Luka itu tak akan pernah sembuh, tapi setidaknya ia bisa memastikan luka serupa tak menimpa orang lain. Dan di kejauhan, bayangan ancaman baru semakin nyata, menunggu giliran untuk menguji keteguhan hatinya sekali lagi. Hari-hari setelah tumbangnya Brody membawa perubahan besar di terminal Jatidiri. Warga mulai beraktivitas tanpa rasa takut, sopir-sopir bus kembali tersenyum, pedagang bisa berjualan dengan tenang. Terminal yang dulu terasa mencekam kini dipenuhi tawa anak-anak yang berlarian, seolah dunia baru lahir dari puing-puing ketakutan. Namun, di balik semua itu, sosok Pak Darto tetap berjalan sederhana, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Meski luka di bahunya belum sembuh sepenuhnya, ia tetap mendorong gerobak buahnya setiap pagi. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan hormat, sebagian bahkan menunduk memberi salam. Bagi mereka, ia bukan lagi sekadar tukang buah, ia adalah penjaga yang mengembalikan kehidupan. Tapi Pak Darto hanya tersenyum kecil, menolak segala pujian, karena ia tahu siapa dirinya sebenarnya. Malam-malam sunyi masih dipenuhi mimpi buruk. Bayang-bayang masa lalu tetap menghantuinya, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia terbangun dengan keringat dingin, ia teringat wajah-wajah warga terminal yang kembali damai. Itu memberinya kekuatan baru, meski luka batinnya tak pernah sembuh, setidaknya pengorbanannya berarti untuk orang lain. Kabar kemenangan Pak Darto menyebar keluar terminal, dan perlahan para preman dari wilayah lain mulai mundur. Mereka tahu, di terminal Jatidiri ada sosok yang tak boleh disentuh. Bukan hanya karena kekuatannya,
tapi juga karena keberanian warga yang kini bangkit bersama. Ketakutan berganti keberanian, dan itu jauh lebih berbahaya bagi para tiran. Suatu sore, seorang bocah kecil mendekat ke gerobak buahnya, sambil tersenyum polos. "Pak, kalau aku besar nanti, aku juga mau jadi kuat kayak Bapak. Supaya bisa melindungi orang-orang." Pak Darto tertegun, menatap bocah itu lama. Hatinya yang keras seketika luluh, dan ia membalas dengan senyum penuh arti. "Jadilah baik dulu, nak. Karena tanpa hati yang baik, kekuatan itu hanya akan membawa kehancuran." Warga semakin sering berkumpul di terminal, saling menjaga, saling peduli. Perlahan, tempat itu benar-benar menjadi rumah bersama, bukan lagi sarang ketakutan. Dan semua itu berawal dari satu orang yang berani melawan, meski dengan bayang-bayang gelap di masa lalunya. Terminal Jatidiri akhirnya menemukan ketenangan yang lama hilang. Pak Darto duduk di bangku kayu kecil dekat gerobaknya, menatap orang-orang yang kini hidup tanpa takut. Ia menarik napas dalam,